Welcome to Historia Biografi. Muhammad Darwis. Mungkin nama ini kurang populer di telinga kita, namun nama Kiai Haji Ahmad Dahlan bagi umat muslim Indonesia, khususnya kalangan Muhammadiyah, tentu tidak asing ketika mendengar nama ini. Beliau adalah ulama dan juga pendiri organisasi masyarakat Islam tertua di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Bagi yang belum mengenal kisahnya, berikut fakta menarik Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 yang mempunyai nama kecil Muhammad Darwis. Beliau adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Rida, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya, pada tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Dan pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib, yang juga guru dari pendiri Nadatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Asia. Menjadi anggota Budi Utomo. Dengan maksud mengajar agama, pada tahun 1909, Kiai Dahlan masuk organisasi Budi Utomo yang banyak melahirkan tokoh-tokoh nasionalis. Di sana, beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota. Pelajaran yang diberikannya terasa sangat berguna bagi anggota Budi Utomo, sehingga para anggota Budi Utomo ini menyarankan agar ia membuka sekolah sendiri yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang bersifat permanen. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari nasib seperti pesantren tradisional yang terpaksa ditutup bila kiai pemimpinnya meninggal dunia. Pendiri Muhammadiyah. Saran itu kemudian ditindaklanjuti Kiai Dahlan dengan mendirikan sebuah organisasi yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Melalui organisasi ini, nantinya beliau berusaha memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam. Organisasi ini bernama Muhammadiyah, yang awalnya diusulkan oleh sahabatnya yang bernama Muhammad Sangidu. Nama Muhammadiyah diputuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah melalui salat istikhara. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengharapkan nantinya masyarakat yang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah dapat mengikuti seluruh sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Maka pada tanggal 18 November 1912 Masehi, bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, di Yogyakarta berdirilah organisasi Muhammadiyah. Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan melekat dengan sikap, pemikiran, dan langkah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya. Beliau mampu memadukan Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad untuk kemajuan. Berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan sebagai berikut. 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. 3. Reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. 4. Mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Pokok pemikiran sang kiai.
Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa Islam hendak didekati serta dikaji melalui kacamata modern sesuai dengan panggilan dan tuntutan zaman, bukan secara tradisional. Beliau mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat tidak hanya pandai membaca ataupun melakukan Al-Quran semata, melainkan dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Dengan demikian diharapkan akan membuahkan amal perbuatan sesuai dengan yang diharapkan Al-Quran itu sendiri. Menurut pengamatannya, keadaan masyarakat sebelumnya hanya mempelajari Islam dari kulitnya tanpa mendalami dan memahami isinya, sehingga Islam hanya merupakan suatu dogma yang mati. Di bidang pendidikan, ia mereformasi sistem pendidikan pesantren zaman itu yang menurutnya tidak jelas jenjangnya dan tidak efektif metodenya lantaran mengutamakan menghafal dan tidak merespon ilmu pengetahuan umum. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah agama dengan memberikan pelajaran pengetahuan umum serta bahasa Belanda. Bahkan ada juga sekolah Muhammadiyah seperti Hizmet de Quran. Sebaliknya, beliau pun memasukkan pelajaran agama pada sekolah-sekolah umum. Ia terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah sehingga semasa hidupnya beliau telah banyak mendirikan sekolah, masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu. Kegiatan dakwah pun tidak ketinggalan. Beliau semakin meningkatkan dakwah dengan ajaran pembaharuannya. Di antara ajaran utamanya yang terkenal, beliau mengajarkan bahwa semua ibadah diharamkan kecuali yang ada perintahnya dari Nabi Muhammad. Beliau juga mengajarkan larangan ziarah kubur, penyembahan dan perlakuan yang berlebihan terhadap pusaka-pusaka keraton seperti keris, kereta kuda, dan tombak. Di samping itu, beliau juga memurnikan agama Islam dari percampuran agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, dan kejawen. Tokoh pembaharu Islam di Tanah Jawa. Karena semua pembaharuan yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini agak menyimpang dari tradisi yang ada saat itu, maka segala gerak dan langkah yang dilakukannya dipandang aneh. Sang Kiai sering diteror seperti diancam dibunuh, rumahnya dilempari batu dan kotoran binatang. Ketika mengadakan dakwah di Banyuwangi, beliau diancam akan dibunuh dan dituduh sebagai kiai palsu. Walaupun begitu, beliau tidak mundur. Beliau menyadari bahwa melakukan suatu pembaruan ajaran agama pastilah menimbulkan gejolak dan mempunyai risiko. Dengan penuh kesabaran, masyarakat perlahan-lahan menerima perubahan yang diajarkannya. Tujuan mulia terkandung dalam pembaharuan yang diajarkannya. Segala tindak perbuatan, langkah dan usaha yang ditempuh kiai ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Islam itu adalah agama kemajuan, dapat mengangkat derajat umat dan bangsa ke taraf yang lebih tinggi. Usahanya ini ternyata membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Banyak golongan intelektual dan pemuda yang tertarik dengan metode yang dipraktekkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga mereka banyak yang menjadi anggota Muhammadiyah. Dalam perkembangannya, Muhammadiyah kemudian menjadi salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Melihat metode pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, beliaulah ulama Islam pertama atau mungkin satu-satunya ulama Islam di Indonesia yang melakukan pendidikan dan perbaikan kehidupan umat, tidak dengan pesantren dan tidak dengan kitab karangan, melainkan dengan organisasi. Sebab selama hidup, beliau diketahui tidak pernah mendirikan pondok pesantren seperti halnya ulama-ulama yang lain. Dan sepanjang pengetahuan, beliau juga konon belum pernah mengarang suatu kitab atau buku agama. Muhammadiyah sebagai organisasi, tempat beramal dan melaksanakan ide-ide pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sangat menarik perhatian para pengamat perkembangan Islam dunia ketika itu. Para sarjana dan pengarang dari timur maupun barat sangat memfokuskan perhatian pada Muhammadiyah. Akhir hayat sang kiai.
Pada usia 54 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Kampung Karangkajen, Brontokusuma, wilayah bernama Mergangsan di Yogyakarta. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka negara menganugerahkan kepada beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden Republik Indonesia nomor 657 tahun 1961 pada tanggal 27 Desember 1961. Kisah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dituangkan ke layar lebar pada tahun 2010 dengan judul film Sang Pencerah yang menceritakan tentang kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan terbentuknya Muhammadiyah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.